Remarks from the head of Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 16 Gorontalo, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah, The Honorable Munawir Satsali Razak, Master of Arts. Sambutan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 16 Gorontalo, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Dengan hormat Bapak Munawir Satsali Razak, Master of Arts, disilakan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ketua Pembina Yayasan Universitas Kelabat, Ketua Pengurus Yayasan Universitas Kelabat, ada Pak Pendeta Ronald Rantung, Pengawas Yayasan Universitas Kelabat, yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Kelabat, Bapak Dani Rantung PhD, yang saya hormati jajaran Wakil Rektor, para dekan, Ketua Prodi, Ketua Lembaga, para dosen, dan seluruh sivitas akademika Universitas Kelabat, yang saya hormati para tamu undangan, tokoh masyarakat yang mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Dan yang saya banggakan seluruh wisudawan, wisudawati yang hari ini resmi menjadi sarjana bersama seluruh keluarga dan orang tua yang hadir di tempat ini. Tentu saja yang pertama yang harus kita panjatkan adalah rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat pagi ini. Nikmat berupa kesempatan, nikmat berupa waktu luang, nikmat berupa kesehatan. Sehingga kita bisa sama-sama berkumpul di ruangan yang megah ini untuk menghadiri acara wisuda yang ke-86 di Universitas Kelabat. Saya berterima kasih Pak Rektor telah diundang pada hari ini di kampus yang luar biasa cantik ini untuk berbagi kebahagiaan dengan Bapak Ibu semua, khususnya para wisudawan. Bapak Ibu yang saya hormati, kami dari LL Dikti wilayah 16 yang membawahi 3 provinsi di wilayah Sulawesi ini diberikan tugas oleh kementerian, tugas yang sangat berat. Yang pertama Bapak Ibu, kami ditugaskan bersama kementerian untuk meningkatkan yang namanya angka partisipasi kasar. Kami harus membantu pemerintah memperbanyak jumlah penduduk Indonesia yang berkuliah. Ini kita masih berjuang Bapak Ibu supaya di akhir periode kepemimpinan Bapak Presiden kita di tahun 2024 kita bisa mencapai angka 37% dari total penduduk Indonesia yang telah menempuh pendidikan tinggi. Kenapa rasio APK ini tinggi Bapak Ibu? Kenapa? Karena kalau kita melihat ya, data populasi Indonesia yang bekerja atau angkatan kerja kita 140 juta angkatan kerja, yang bekerja 131 juta, bisa dibilang hampir 60% dari angkatan kerja kita yang bekerja atau sekitar 57% itu masih didominasi oleh mereka yang pendidikannya sekolah menengah pertama ke bawah. Jadi dari yang bekerja hanya 10%, 10-13% saja tenaga kerja kita yang lulusan perguruan tinggi. Jadi kita punya tugas berat supaya semakin banyak orang yang kuliah, supaya komposisi tenaga kerja kita itu kemudian didominasi oleh lulusan perguruan tinggi. Kenapa ini penting? Karena kita sedang menyongsong yang namanya bonus demografi. Ya,
kita tidak bisa ya memanfaatkan bonus demografi ini seperti Jepang dan Korea ketika mereka meningkat perekonomiannya di tahun 70-an dan 90-an, kalau rasio tenaga kerja kita masih didominasi oleh mereka yang tingkat pendidikannya masih rendah. Jadi ini tugas kita Pak Rektor, tugas bersama, dan kami berterima kasih kepada Yayasan Universitas Kelabat yang sudah membantu pemerintah memberikan akses kepada masyarakat dengan menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu. Karena tentu saja kami di pemerintah punya keterbatasan Bapak Ibu, tidak semua masyarakat Indonesia penduduk di Sulawesi Utara bisa masuk ke Unsrat, bisa masuk ke Unima, ke perguruan tinggi negeri karena daya tampungnya terbatas. Sehingga perguruan tinggi swasta seperti Unklab, seperti Universitas Kelabat inilah kemudian yang membantu kami di pemerintah untuk meluaskan yang namanya akses pendidikan kepada masyarakat. Itu tugas yang pertama. Tugas kami yang kedua Bapak Ibu adalah meningkatkan relevansi dari lulusan perguruan tinggi. Jadi percuma kemudian banyak penduduk kita yang berkuliah di pendidikan tinggi, tapi begitu mereka selesai dari perguruan tinggi, begitu mereka diwisuda, kemudian menjadi pengangguran. Sehingga tugas kita bersama yang kedua Pak Rektor adalah memastikan para alumni kita yang diwisuda hari ini itu kemudian dapat kompetitif, dapat diserap dengan baik oleh dunia usaha, dunia kerja, dan dunia industri. Persoalan kita Bapak Ibu dari angka yang saya sebutkan tadi 140 juta angkatan kerja yang bekerja 131, berarti ada angka pengangguran kita di angka 9 juta orang. Dan sedihnya dari 9 juta orang yang pengangguran tadi 1 juta orang diantaranya adalah lulusan perguruan tinggi. Nah ini yang tidak kita inginkan Pak Rektor. Tentu saja kita berharap semua alumni kita yang diwisuda hari ini itu kemudian tidak menjadi pengangguran dan dapat terserap dengan baik oleh dunia usaha dan dunia kerja. Pak Menteri sering menyampaikan, Pak Nadiem Makarim sering menyampaikan bahwa salah satu penyebab tingginya angka pengangguran di Indonesia karena ada gap, ada kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki oleh para alumni kita dengan kebutuhan dari para pemberi kerja. Jadi ada kesenjangan, ada disparitas, tidak terjadi link and match. Oleh karena itu Pak Rektor, saya rasa banyak strategi yang harus dijalankan sekarang oleh Unklab untuk memastikan terjalinnya link and match antara Universitas Kelabat dengan sektor industri, sektor usaha, sektor tenaga kerja. Salah satu mungkin yang bisa kita kerjakan bersama adalah dengan melakukan yang namanya MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana salah satu program unggulan kita adalah memberikan kesempatan atau memberikan hak kepada mahasiswa kita untuk mengambil ya program atau kegiatan di luar prodi sebanyak minimal 20 SKS atau 1 semester selama mereka berkuliah, supaya mahasiswa kita punya pengalaman langsung terjun ke masyarakat, sehingga begitu mereka selesai nanti mereka tidak kaget dan sudah bisa beradaptasi dengan dunia kerja, baik itu di industri maupun di dunia usaha. Jadi itu tugas kita Pak Rektor, ada 2 tugas berat, dan tentu saja hal ini tidak bisa kami lakukan sendiri tanpa kerjasama dan kolaborasi yang baik antara LL Dikti dengan perguruan tinggi termasuk Universitas Kelabat. Kepada para wisudawan, wisudawati yang hari ini tentu saja berbahagia, kami ucapkan selamat atas gelar yang kalian raih. Namun jangan pernah berpuas diri. Jadi jangan pernah berhenti belajar, teruslah belajar, dan jangan pernah berbangga diri atau jangan pernah berpuas diri merasa cukup dengan ijazah yang kalian dapatkan, karena ijazah yang kalian pegang itu hanya menggambarkan kalian pernah belajar apa. Tapi untuk bisa diterima oleh dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja nanti, teman-teman harus punya yang namanya kompetensi. Dan kompetensi itu bukan hanya dilihat dari hard skill saja atau pengetahuan teman-teman terkait apa yang teman-teman kuliah selama ini, tapi kompetensi itu merupakan gabungan daripada hard skill, soft skill, dan karakter. Untuk karakter saya tidak ragukan lagi bagaimana kemudian akademik atmosfer di Unklab ini bisa membentuk
karakter yang berkualitas dari lulusan. Namun yang perlu kalian perkuat adalah salah satunya terkait soft skill, ya. Bagaimana kalian punya kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain atau interpersonal skill, ya, seperti berkomunikasi, kemudian bekerja sama dalam tim, cultural agility, kematangan dalam berbudaya, termasuk juga soft skill yang kaitannya dengan intrapersonal skill. Bagaimana kalian meningkatkan percaya diri, meningkatkan kedisiplinan, pengendalian emosi, yang saya rasa itulah kemudian yang bisa menjadi penentu kalian bisa survive atau kalian bisa kompetitif di dunia kerja nanti. Jadi ijazah bukan satu-satunya jaminan, tapi kesuksesan kalian itu ditentukan dari bagaimana kalian bisa menggabungkan ketiga hal tadi, hard skill, soft skill, dan karakter. Dan kalian harus sudah punya proyeksi dari hari ini. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kalian menjadi apa? Kalian harus menyusun yang namanya kurikulum pengembangan diri dan mulai sekarang bangun kebiasaan-kebiasaan baik untuk membantu kalian mencapai cita-cita, mencapai mimpi, mencapai goal kalian. Ada pepatah yang mengatakan people do not decide their future, they decide their habits and their habits decide their future. Saya rasa demikian Pak Rektor. Satu pesan kami kepada Pak Rektor dan mungkin WR3 agar seluruh alumni kita yang hari ini diwisuda untuk dilakukan dilakukan tracing, pelacakan atau penelusuran alumni melalui aplikasi Tracer Study, supaya kita bisa melihat bagaimana tingkat keterserapan alumni kita, karena itu menjadi salah satu indikator kinerja utama perguruan tinggi. Bagaimana kemudian lulusannya mendapatkan penghasilan yang layak. Kita juga mesti men-tracer berapa yang lanjut ke jenjang yang lebih tinggi, atau mungkin berapa yang menjadi entrepreneur, menjadi wirausaha, menjadi membuka lapangan kerjaan sendiri atau menjadi freelance, ya. Itu semua kita trace, dan supaya kita mendapatkan feedback juga bahwa ternyata apa yang kita lakukan, ya, proses pembelajaran, metode pembelajaran yang kita lakukan memang masih relevan dan masih sesuai dengan kebutuhan dari industri untuk mengecilkan gap tadi, supaya alumni kita kemudian bisa relevan dan tidak banyak yang menjadi pengangguran. Kami dari LLDikti siap memberikan pelayanan yang terbaik kepada Unclub untuk meningkatkan mutunya, karena kami juga diberikan target yang cukup berat Pak Rektor, yaitu agar ada perguruan tinggi di wilayah 16 ini, di 3 provinsi yang kami layani, itu menjadi perguruan tinggi yang unggul. Dan saat ini sayangnya dari 90 perguruan tinggi yang ada, itu memang belum ada yang mendapatkan peringkat akreditasi yang unggul. Bahkan yang B saja baru 10 Pak Rektor, termasuk Unclub. Namun kami melihat dari beberapa parameter yang ada, dari 90 perguruan tinggi yang ada di wilayah kami, Unclub adalah perguruan tinggi yang terbaik, yang kami proyeksikan sebagai perguruan tinggi pertama di wilayah kami yang bisa menjadi perguruan tinggi yang unggul. Unclub lah saat ini satu-satunya perguruan tinggi kami yang sudah memiliki prodi A yang unggul. Jadi kami berharap nanti kita harus banyak diskusi Pak Rektor, bagaimana supaya prodi-prodi yang lain juga menjadi A atau menjadi unggul, supaya kemudian secara akumulatif berpengaruh terhadap peningkatan peringkat akreditasi institusi kelabat menjadi unggul. Dan terus terang kami punya ekspektasi yang tinggi. Kami berharap banyak kepada Unclub untuk bisa menjadi yang terbaik dan setidaknya menjadi role model bagi perguruan tinggi lain yang ada di wilayah 16. Saya rasa demikian Pak Rektor, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan semoga Tuhan memberkati kita semua.